Di video kali ini kita akan membahas tentang Lamborghini. Pasti kawan-kawan gak akan asing lagi dengan brand otomotif yang satu ini, dikarenakan modelnya yang sangat keren dan juga menarik. Belum lagi teknologi dan juga performa yang sangat luar biasa, membuat mobil ini menjadi salah satu mobil idaman bagi semua orang. Tapi tahu nggak kawan-kawan semua, jauh ke belakang perusahaan asal Italia ini punya sejarah yang sangat menarik dan juga inspiratif loh. Kisah mengenai Lamborghini ini berawal dari seorang pria bernama Ferruccio Lamborghini, kelahiran 28 April tahun 1916. Yang mana dari namanya aja kita pasti udah mengetahui kalau Ferruccio adalah pemilik langsung dari perusahaan Lamborghini. Beliau merupakan anak dari pasangan Antonio Lamborghini dan juga Evelina Lamborghini yang lahir di kota Cento, Italia. Namun berbeda dengan keluarganya yang berfokus pada pertanian, Ferruccio memiliki ketertarikan pada mesin yang lebih tinggi untuk memajukan industri pertanian. Dengan bakatnya tersebut, Ferruccio akhirnya tumbuh besar dan menjadi teknisi yang handal pada Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, Lamborghini melanjutkan cita-citanya saat kecil dulu, yakni untuk membuka bengkelnya sendiri. Lamborghini yang sudah terkenal sebagai mekanik handal di Angkatan Udara Italia, mencoba memproduksi juga alat-alat pertanian seperti traktor yang menggunakan bahan bakar dan juga komponen dari surplus peralatan militer. Tapi tak disangka, usaha Ferruccio ini semakin meningkat dengan pesat, membuatnya mampu melakukan ekspansi seperti alat pemanas dan juga alat-alat pendingin seperti kulkas dan juga AC. Dengan kesuksesannya ini, Ferruccio yang awalnya sederhana pun akhirnya mencoba memuaskan hobinya terhadap kendaraan dengan membeli Ferrari 250 GT. Tapi sayangnya, mobil mahal pertamanya ini memiliki beberapa kendala, seperti kupling yang keras dan juga gearboxnya yang berisik. Mendapatkan mobil kepunyaannya ini bermasalah, Ferruccio pun akhirnya berinisiatif untuk mengadukan permasalahan ini ke Enzo Ferrari secara langsung. Namun, bukan solusi yang Ferruccio dapatkan, melainkan sindiran yang terjadi berkali-kali. Dengan kesal, akhirnya Ferruccio berinisiatif untuk memperbaiki sendiri mobilnya, dan tanpa disangka, pada saat itu Ferruccio melihat bahwa clutch yang digunakan Ferrari sama dengan clutch yang digunakan pada traktornya. Yang otomatis hal ini membuat Ferruccio semakin kesal, dan dia pun akhirnya mengadu ke Enzo dengan berkata, "Kau membuat mobil yang indah menggunakan spare part traktorku." Enzo pun membalas dengan berkata, "Kamu adalah seorang pengemudi traktor, jadi jangan coba mengeluh saat mencoba mengendarai mobil buatan saya, karena mobil buatan saya adalah mobil terbaik di dunia." Dan lebih parahnya lagi, Ferrari menambahkannya lagi dengan komentar pedas di mana Ferrari menyuruh Ferruccio untuk mengurusi traktornya saja. Mendengar ucapan dari Ferrari, Ferruccio pun mulai membalas dengan jawaban, "Oh iya, saya memang petani, tapi akan saya tunjukkan cara membuat sport car dengan tangan saya sendiri, dan seperti apa seharusnya sport car itu." Lalu Ferruccio bersumpah untuk membuat sport car-nya sendiri dan berambisi untuk mematahkan pesona dari Ferrari. Selanjutnya, setelah itu Lamborghini mulai serius untuk menggarap sebuah mobil supercar. Dia mulai membuat mobil ini di sebuah kota kecil bernama San Agata Bolognese di daerah Italia sebagai basis tempat produksi mobil sportnya. Saat itu San Agata masih kota yang kecil ya kan? Pada awal-awalnya, Ferruccio merekrut mantan karyawan Ferrari, yaitu Gaetano Bizzarini, Franco Scarpion, dan juga Gianpaolo Dallara. Tujuan mereka pastinya sudah jelas, yaitu merancang sebuah sport car yang mampu dipacu hingga kecepatan lebih dari 240 km per jam. Dan akhirnya, dengan kegigihan mereka pun berhasil membuat mobil Lamborghini pertama yang diberi nama GT350. Dan juga mobil pertamanya ini berhasil melakukan debut publik di Geneva Motor Show di Bologna, Italia, yang merupakan salah satu event otomotif terbesar di dunia. Namun, tidak seperti Ferrari yang mengikuti F1. Pada saat itu Lamborghini sendiri baru mampu menjadi supplier mesin dari tahun 1989 hingga tahun 1993 melalui tim Lotus, Ligier, Modena, Minardi, dan juga Loros. Di mana kekurangan sarana promosi untuk membuktikan kemampuan dari Lamborghini ini membuat Lamborghini hampir beberapa kali gulung tikar. Namun sangat beruntung, pada tahun 1998 Lamborghini pun terselamatkan setelah saham Lamborghini dibeli oleh Audi dan juga Volkswagen Group. Tapi walaupun saham Lamborghini telah dibeli oleh perusahaan luar, Lamborghini sendiri tetap mempertahankan prinsip, ciri khas, dan juga sistem produksinya yang sangat mengagungkan nilai sebuah karya seni. Mulai dari desain,
perakitan mesin, instalasi kabel, pembuatan bodi hingga pengecatannya yang masih menggunakan tangan-tangan terampil karyawannya. Dan ada lagi nih fakta yang menarik tentang Lamborghini, di mana hampir setiap mobil-mobil Lamborghini diambil dari nama-nama banteng. Karena diketahui Ferruccio Lamborghini memang dilahirkan dengan zodiak Taurus. Jadi itulah alasan utama mengapa brand Lamborghini selalu erat kaitannya dengan perbantengan kan. Dan ini dia nama-nama mobil Lamborghini. Lamborghini 350 GT tahun 1963. Pada tahun 1963, Ferruccio berhasil menciptakan mobil sport pertamanya, seperti yang sempat kita singgung sebelumnya, yaitu Lamborghini 350 GT, yang bisa dibilang bahwa mobil ini adalah modifan dari Ferrari 250 GT. Kemudian dilanjut dengan Lamborghini 400 GT. Meskipun mobil-mobil ini terlihat klasik, tapi mobil ini juga sudah canggih di zamannya kan. Berbekal mesin dengan konfigurasi V12 dengan kapasitas 3,4 liter, mobil ini mampu berjalan dengan sangat cepat, layaknya supercar yang lainnya, karena max power yang bisa dicapai adalah 360 horsepower kan. Kesuksesan mobil-mobil pertamanya ini menciptakanlah Lamborghini 350 GTV, yang mana mobil-mobil ini mampu membawa nama Lamborghini naik dan menjadikan pabrikan Lamborghini berada di deretan teratas supercar dunia. Lamborghini Miura tahun 1968. Nama Miura sendiri dipilih Lamborghini dari nama temannya, yaitu Eduardo Miura, yang merupakan seorang peternak banteng. Mobil ini memiliki julukan The Original Supercar, karena mobil Lamborghini Miura adalah mobil pertama yang memulai template mesin tengah dan penggerak roda belakang untuk sebuah supercar hingga saat ini. Mobil ini pertama kali diperlihatkan pada tahun 1965 di Geneva Motor Show dalam bentuk sasis dan mesinnya saja, dengan kode P400. Dobrakan yang dilakukan Lamborghini ini tentunya membuat publik tercengang, karena untuk pertama kalinya melihat sebuah mesin dengan konfigurasi V12 yang ditaruh di tengah bagian belakang dengan posisi yang melintang, atau yang dikenal dengan sebutan mid-rear engine. Kerennya, belum juga dibuat dan belum diketahui seperti apa nanti bentuk jadinya. Sudah banyak nih sultan-sultan yang berani bayarin konsep P400 ini. Istilah marketingnya sih pre-order. Miura akhirnya resmi diluncurkan pada tahun 1968, dan untuk spesifikasi mesin yang dimiliki mobil ini adalah V12 4 liter mid-rear engine yang dapat menghasilkan output daya hingga 350 horsepower. Ditambah lagi dengan bobot yang ringan di 1250 kg dan seri roadsternya di 1 ton saja, membuat mobil ini semakin menarik. Lamborghini Countach 1971 mulai dipasarkan pada tahun 1971 dan mulai diproduksi pada tahun 1973. Namanya sendiri diambil dari teriakan orang-orang Italia ketika terkejut. Countach, Countach, oh my god, Countach, 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 Countach. Yang mana kalau kita artikan ke bahasa Indonesia mungkin kayak orang teriak buset kali ya. Kayaknya sih kayak gitu. Masih sama, lampu depannya menggunakan sistem pop-up. Namun yang menjadi daya tarik lebihnya adalah model pintu yang terbuka ke atas, yang membuatnya terlihat sangat futuristik. Untuk mesinnya, mobil ini dibekali dengan mesin berkonfigurasi V12 3,9 liter dengan output daya sebesar 354 horsepower. Lamborghini Murcielago 2002. Lamborghini ini adalah Lamborghini pertama di tangan pabrikan Audi. Nama Murcielago sendiri diambil dari salah satu nama banteng tempur Spanyol. Untuk teman-teman yang main NFS Most Wanted pasti nggak akan asing lagi dengan mobil yang satu ini kan. Desainnya masih menggunakan basis dari kakak dan juga kakeknya. Namun yang membedakan, model ini sudah tidak memakai jenis lampu model pop-up seperti yang sudah-sudah. Sedangkan untuk spesifikasi mesinnya lebih mengerikan lagi dari yang lainnya kan, karena mesin ini berbekal V12 6,2 liter dengan output daya hingga 572 horsepower. Lamborghini Gallardo. Lamborghini ini bisa dibilang sebagai Lamborghini yang paling mungil daripada yang lainnya. Oleh karena itu, Gallardo juga sering disebut dengan Baby Lambo. Tapi walaupun Gallardo memiliki sebutan yang seimut itu, power yang dihasilkan masih tetap besar kan. Output powernya ada di 493 horsepower yang dihasilkan oleh mesin V10 5 liter.
Dan lagi, Lamborghini saat itu juga menjadi salah satu pendobrak sistem navigasi dan kamera parkir mundur yang menjadi fitur standar ya kan. Lamborghini Reventon Limit 2007. Lamborghini Reventon muncul pertama kali di Frankfurt Motor Show pada tahun 2007 dan diproduksi hanya dari tahun 2008 hingga 2009 saja. Tentunya seperti biasa, orang-orang takjub dengan karya seni dari Lamborghini ini. Apalagi setelah mengetahui mobil ini hanya bakal diproduksi sebanyak 20 unit aja. Nama Reventon juga seperti biasa diambil dari nama banteng yang memiliki arti atau makna ledakan. Jadi udah cocok nih kan dengan namanya, yang membuat orang-orang takjub. Mobil ini berbekal mesin dengan konfigurasi P12 6,5 liter dan output yang gak nanggung-nanggung di 641 horsepower. Lamborghini Aventador LP 700-4 2011. Mobil ini merupakan penyempurnaan sekaligus penerus kejayaan Lamborghini Murcielago. Sebagai pengganti supercar yang telah memiliki nama besar di dunia, pastinya Aventador dibekali dengan mesin yang lebih bertenaga dan teknologi yang lebih canggih. Hal ini diperjelas dengan kodenya LP700 di belakang nama Aventador, yang mana hal ini merujuk kepada seberapa besar kekuatan yang dihasilkan oleh Lamborghini Aventador. Tenaganya sebesar 700 horsepower, 690 Nm yang berasal dari mesin berkapasitas 6500 cc V12. Berpadu dengan bobot yang ringan yaitu 1575 kg, mobil ini mampu melesat dari 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 2,9 detik. Perlu diingatkan, di zamannya hanya ada sedikit supercar di dunia ini yang sanggup berakselerasi dari 0 hingga 100 km per jam di bawah 3 detik loh. Lamborghini Sesto Elemento 2012. Nyaris tak ada satupun dari mereka yang mengaku sebagai pencinta otomotif yang tak pernah mendengar nama yang satu ini. Bukan cuma karena tubuhnya yang khas dengan teknologi carbon fiber, tapi jumlahnya juga yang hanya diproduksi sebanyak 20 unit untuk seluruh dunia, yang pasti bisa bikin kolektor ngiler dengan mobil yang satu ini. Dengan pengaplikasian serba carbon fiber dari bodi hingga ke sasis, menjadikan total bobot dari bodi yang kekar ini tidak lebih dari 1 ton gan. Bermesin lebih kecil, V10 dengan kapasitas 5,2 liter, dan tentunya output power yang besar di 562 horsepower. Mesin ini dapat melesat dari 0 hingga 100 km per jam hanya dengan 2,5 detik saja. Sementara untuk top speednya ada di 318 km per jam. Lamborghini Veneno tahun 2013. Dalam merayakan hari jadi Lamborghini Automobile ke-50, pabrikan berlambang banteng ini menghadirkan Lamborghini Veneno dengan desain yang mengalami perubahan besar dari pendahulunya. Di kalangan pencinta mobil berperforma tinggi, terutama di benak para fans banteng Italia, Lamborghini Veneno merupakan salah satu tunggangan idaman paling eksotis sekaligus eksklusif dalam sejarahnya. Tercatat, ada 14 unit Veneno yang pernah dibuat, terbagi menjadi 2 kategori dalam 5 hood dan 9 roadster. Tapi dalam berupa hood, hanya 3 yang dijual, sedangkan 2 lainnya digunakan untuk keperluan uji coba dan disimpan di Museum Lamborghini. Lamborghini ini mengambil tenaga ledak mesin V12 6,5 liter yang dapat menghasilkan output sebesar 740 horsepower. Dengan demikian, mobil ini sanggup melesat dari kecepatan 0 hingga 100 km per jam hanya dalam waktu 2,9 detik saja. Lamborghini Huracan dibuat untuk menggantikan Gallardo sebagai baby Lambo. Mobil ini menggunakan konfigurasi mesin yang sama dengan Gallardo, tetapi tentunya dengan beberapa upgrade untuk menghasilkan tenaga sebesar 602 horsepower yang dapat melesat dari kecepatan 0 sampai 100 km per jam hanya dalam waktu 2,5 detik. Mobil ini diluncurkan dan langsung dipasarkan pada musim semi tahun 2014. Lamborghini Urus 2018. Lamborghini akhirnya secara resmi meluncurkan Urus di tahun 2018, di mana konsep dasarnya sendiri sudah diperkenalkan semenjak tahun 2016. Dengan kehadiran itu, Urus sudah jelas menjadi SUV pertama Lamborghini, di mana setelah terakhir berada di pasar SUV di tahun 1993 dengan Lamborghini LM002 yang dikenal juga dengan sebutan Rambo Lambo. Tapi jangan salah sangka, meskipun supercar yang biasanya berbentuk sedan sekarang beralih menjadi sebuah SUV,
Namun siapa sangka dengan bodinya yang bongsor ini, Urus tetap memiliki power yang besar. Dengan menggunakan mesin berkapasitas 4000 cc V8 dengan bantuan sistem force induction turbo, Lamborghini Urus sanggup mengeluarkan tenaga sebesar 641 horsepower, yang dimana mobil ini dapat melesat dari 0 sampai 100 km per jam hanya dengan waktu 3,1 detik saja. Dan kerennya lagi, tenaga sebesar itu disalurkan ke semua roda atau yang dikenal dengan sebutan all-wheels drive melalui transmisi otomatis 8 percepatan yang dapat meningkatkan top speednya hingga 300 km per jam. Huracan Sterato 2019. Sesuai dengan namanya, mobil ini berbasis dari Huracan. Tapi yang membedakan mobil ini didesain dengan ground clearance yang lebih tinggi dan lebih terlihat seperti off-road, menjadikan Huracan Sterato sebagai mobil rally supercar tercepat hingga saat ini. Lamborghini Sian Roadster 2020. Sian Roadster merupakan Lamborghini yang paling banyak melakukan perubahan juga, mulai dari bentuk DRL yang melintang memanjang di bagian depan, memberikan kesan yang sangat aerodinamis dan juga futuristis. Ini sangat sesuai dengan mesinnya, yang dapat menghasilkan output hingga 808 horsepower dengan konfigurasi mesin V12 NA tanpa turbo berkapasitas 6,5 liter berkombinasi dengan 48 volt e-motor. Power yang besar ini disalurkan menuju transmisi dengan 7 percepatan ISR Automate manual yang membuatnya dapat melesat dari 0 sampai 100 km per jam hanya dengan waktu 2,9 detik saja. Sebenarnya sih masih banyak mobil Lamborghini yang lain, baik yang konsep untuk game dan juga pameran hingga yang sudah dirilis. Tapi biar nggak terlalu panjang, jadi kita singkat.